Bismillahirrahmanirrahim. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, 5 di antara tanda-tanda kecelakaan, kehancuran, kebinasaan. Kalau ada pada seseorang, dia harus segera memperbaiki dirinya. Kalau enggak, dia akan celaka. Yang pertama kata beliau, kekerasan hati. Dan hati bisa keras dengan kemaksiatan dan kekufuran. Ya Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, au asyaddu kaswah. Dia bisa keras hati itu sampai seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Mungkin dia berdenyut dalam pandangan medis, tapi sebenarnya dia sedang keras, ya. Dan ini satu hal yang menyedihkan kalau hati seseorang sudah keras. Pernah ditanya kepada Nabi SAW, hati itu berkarat. Lalu kata Nabi SAW, hati itu bisa berkarat. Kata para sahabat, lalu apa obatnya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, supaya dia berkilau lagi. Kata Nabi SAW, membaca Al-Quran. Jadi bisa lunak hati itu. Tapi bisa juga keras. Jadi kalau seseorang terus memaksakan diri dari dosa ke dosa, dari dosa ke dosa, walaupun awalnya dia punya perasaan untuk meninggalkan, tapi dia tetap melakukannya, maka akhirnya menjadi keras hatinya. Kalau sudah keras hati, sudah nggak ada lagi perasaan kalau itu adalah kesalahan. Lebih parah daripada itu, dia akan mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan dosa itu. Kami pernah menemukan ada seorang teman begitu. Subhanallah, luar biasa, sampai kami dulu cemburu dengan kesolehannya. Waktu masih di kampus, luar biasa gitu. Tiap hari ibadahnya luar biasa. Tiap hari kerjanya itu kalau jalan sama kami, pulang dari Masjid Nabawi bawa buku. Baca buku gitu. Buku itu dia bilang, sebentar, jangan masuk kamar dulu. Ini kita baca. Kita besok tanding ya, hafal ini ya. Jadi luar biasa gitu motivasinya gitu. Satu waktu subhanallah kita temukan dia kok berubah. Orang ini sudah nggak pernah ngajak sholat di Masjid Nabawi, sudah nggak pernah baca buku sama-sama, udah nggak pernah buat pertandingan. Ayo ini seperti Usulul Tsalatsa dan yang lainnya, buku-buku kecil, Kutaibat itu sering kami hafal dulu gitu kan. Lalu kita jadikan pertandingan antara kita saja tanpa ada hadiah gitu. Motivasi siapa yang lebih dulu menghafalnya. Tiba-tiba dia berubah gitu. Lalu saya sama teman-teman kita diskusi. Ada apa orang ini? Kenapa kok bisa berubah? Ternyata memang betul, dia terjerumus dalam kemaksiatan, gitu kan? Dia safar ke luar negeri, kemudian dia ternyata tidak tahu di sana bagaimana terpengaruh sama temannya. Lalu karena dia punya dalil-dalil agama, ini bahayanya orang kalau tahu agama lalu dia terjerumus. Dia jadikan dalil itu sebagai hujah, argumentasi untuk membela perbuatannya. Toh gampang bertaubat, saya sudah tahu kuncinya, dan seterusnya. Dan uniknya pada saat kita mengatakan kepada dia, Allah yahdik ya akhi, semoga Allah berikan kau hidayah. Dia marah malah. Dia marah, saya lihat betul dia marah. Dia mengatakan, kenapa harus saya doakan Allah yahdik? Saya sudah dapat hidayah. Terus saya bilang sama dia, akhi, ente sekarang melanggar agama ini, nggak bisa dibiarkan. Ente sendiri menceritakan terjadi ini, terjadi itu, terjadi ini, tapi dia tetap ngotot gitu. Dan lebih parah daripada itu, ternyata syaitan bisa menguasai seseorang sampai membuat dia bahkan mengajak kita untuk melakukan apa yang dia lakukan gitu kan. Dan itu berbahaya sekali. Maka harus hati-hati dengan masalah ini. Maka lebih baik jangan dibuka pintunya. Tidak usah dibuka. Pelanggaran-pelanggaran agama itu untuk dipelajari dan dijauhi, bukan dicoba. Itu yang pertama. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, 5 perkara tanda-tanda kecelakaan atau kehancuran. Yang pertama kekerasan hati. Yang kedua mata yang tidak menangis. Ternyata kalau hati keras karena sering bermaksiat, air matanya susah nangis. Padahal sebenarnya salafus saleh itu tidak pernah melewatkan ayat-ayat tentang surga, tentang neraka, kecuali mereka menangis. Itu karena lunaknya hati mereka. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadis-hadis yang sahih, kalau kalian baca Quran, nangislah. Kalau kalian tidak bisa nangis, buatlah menangis. Tabakau. Nah, itu bagian daripada agama diperintahkan. Gitu. Tapi itu tidak akan bisa terjadi kalau seseorang memang tidak lunak hatinya. Maka bermula daripada itu. Kemudian yang ketiga, sedikit sifat malu. Ini juga yang jadi bahasan kita, yang merupakan kecelakaan seseorang. Enggak ada malunya, kecuali sedikit. Itu pun kalau ada, tersisa. Gitu kan. Kemudian yang keempat, cinta dunia. Dunia kita jadikan sebagai fasilitas, bukan target. Apapun yang luput dari dunia ini, gak usah pedulikan. Selama antum masih memiliki keimanan. Karena iman dunia ini sifatnya datang dan pergi. Mau pasangan hidup, mau anak, mau siapa saja, teman-teman, mau pekerjaan, datang dan pergi. Kita pun begitu, kita pun akan datang pada mereka, kita pun akan pergi sebagaimana mereka juga. Gitu. Itu keadaan dunia.
Kita nggak perlu terlalu mencintai dunia ini. Targetnya adalah akhirat. Dunia kita boleh nikmati, tapi bukan menjadi target utama. Yang terakhir kata beliau, panjang angan-angan. Angan-angan kosong, mengkhayal. Kita boleh bedakan antara panjang angan-angan kosong dengan tumuh. Saya pernah jelaskan tumuh ya. Tumuh itu motivasi dalam diri untuk mencapai target tertinggi dari sebuah perbuatan baik. Jadi kita boleh seperti Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, saya punya tumuh yang sangat kuat. Beliau itu jadi gubernur Madinah. Lalu beliau mengatakan, saya punya tumuh yang sangat kuat. Waktu ada satu orang datang minta sumbangan sama dia, dikasih sama dia. Silakan ambil. Dia bilang, hai fulan, saya punya tumuh. Semangat untuk mencapai target yang tertinggi dalam hidup saya. Selama itu bukan haram. Saya punya harapan untuk punya tumuh ini, keinginan besar untuk jadi khalifah. Kalau saya jadi khalifah, saya akan memberikan kepadamu sedekah lebih besar. Orang ini mengatakan tidak berjalan beberapa tahun kecuali Umar bin Abdul Aziz sudah diiklankan jadi khalifah. Saya pun datang kemudian dia pun memberikan apa yang dia janjikan. Dan saya tidak menemukan harta lebih berkah daripada harta yang dia berikan. Tapi di sini tumuh, angan-angannya itu punya makna. Kalau angan-angan kosong, mengkhayal, itu kan, yang tidak masuk akal, ya, tidak ada memang asalnya, gitu kan, tidak mungkin terjadi, gitu. Maka ini tidak dibolehkan sama sekali.